Noel ini, istilah saya ini korupsi paling primitif. Paling primitif. Saya akan menjelaskan jenis korupsi yang terjadi itu ada 8 tingkatan dari paling canggih sampai paling primitif. Jangan heran bahwa banyak sekali konsultan-konsultan keuangan cepat sekali kaya karena itu adalah tempat permainan korupsi paling gampang. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Ya, saya bukan analisis, tapi saya berharap memang bahwa penegakan hukum tidak lagi dikendalikan oleh siapapun di luar penegakan hukum. Jadi saya akan sedih kalau memang Kejaksaan Agung yang sudah diberikan perlindungan dari tentara mengeksekusi Sylvester aja nggak berani. Artinya tidak salah kalau ada rakyat menduga bahwa ada kekuatan yang lebih besar. Dan itu menurut saya Pak Prabowo harus hilangkan kekuatan itu. Siapapun dia. Nggak usah menduga-duga gitu kan. Nah, karena sangat sulit dibantah bahwa Kejaksaan Agung takut mengeksekusi kan. Sangat sulit dibantah. Sangat sulit dibantah. Sangat sulit dibantah. Jadi Kejaksaan Agung cari alasan apapun sangat sulit. Sangat sulit dibantah bahwa nah dia menyatakan sedang mengurus PK. Pengetahuan saya PK itu tidak menghalangi eksekusi. Dan sudah dikatakan juga oleh Kapus Penkum waktu itu. Ya, jadi saya menurut saya bersih-bersih Pak Prabowo ini kalau ini tidak diselesaikan, ini kan kasus tidak terlalu besar sebenarnya. Ya malah kalau saya saudaranya Sylvester, saya menyatakan udahlah demi bangsa dan negara, demi penegakan hukum, masuklah. Bahwa di dalam itu 1 hari 2 hari ada apa ya itu ini demi bangsa dan negara gitu. Menurut saya ya karena kasihan kejaksaan, tapi saya juga kasihan kejaksaan. Masa sih kejaksaan mengorbankan diri hanya untuk 1 orang? Lembaga loh. Jadi lewat forum ini ya Jaksa Agung sehebat-hebatnya Bapak menangkap Reza Khalid tapi tidak berani mengeksekusi suatu putusan yang sudah ingkrah, itu bisa hilang semua itu. Itu istilah saya keberhasilan Kejaksaan Agung yang dipuji-puji sekarang bisa rusak dengan satu titik eksekusi saja yang bisa merusak itu semua, menghilangkan semua keberhasilan yang akan itu. Jadi itu saya pikir itu ya. Kalau Noel kenapa bisa kena? Hah? Noel. Kalau ini saya mau masuk tentang ini. Noel ini istilah saya ini korupsi paling primitif. Paling primitif. Saya akan menjelaskan jenis korupsi yang terjadi itu ada 8 tingkatan dari paling canggih sampai paling primitif. Korupsi Noel ini tiba setingkat di atas tukang catut karcis di bioskop. Itu setingkat di atas itu aja. Nah, ya setara dengan sogokan maklar SIM di Melangani, setingkat itu. Tapi saya katakan primitif tapi agak barbar. Karena yang ini kan rakyat yang lebih ya setingkat juga barbarnya dengan korupsi kuota haji lah itu loh. Agak barbar. Nah, saya ingin agar publik paham korupsi yang paling canggih ada 8 jenis tingkatan korupsi yang paling canggih, mulai paling canggih sampai paling primitif. Satu adalah kerjasama keuangan. Jadi jangan heran bahwa banyak sekali konsultan-konsultan keuangan cepat sekali kaya karena itu adalah tempat permainan korupsi paling gampang. Saya kasih contoh beginilah. Umpamanya BUMN butuh modal dari luar, maka berebutlah konsultan keuangan datang dengan berbagai tingkat suku bunga dan lain-lain dan tidak bisa dibantah. Coba itu bisa triliunan dan kita tidak tahu berapa kickbacknya. Kita nggak pernah bisa tahu. Nah, kita tahu semua teman-teman yang agak kaya raya ini itu di Indonesia sebagian besar bergerak di situ. Jadi maksudnya konsultan keuangan datang lalu kemudian lembaga donor ngasih uang. Ngasih uang dan lembaga keuangan. Dia juga mencarikan. Nah, bank dan seterusnya. Itu coba kalau saya kasih contoh umpamanya dulu Freeport ngasih uang, cari uang untuk membeli Inalum mencari uang untuk BUMN mencari uang untuk membeli saham Freeport dengan bunga 5,8%. Itu kan tergantung
mainnya. Nah, itu banyak sekali terjadi di BUMN. Banyak sekali terjadi di BUMN adalah mencari modal seperti itu. Jadi nyari pinjaman, main di bunga. Main di bunga. Nah, di utang di Indonesia juga kita harus cermati. Coba bunga utang yang dibikin oleh Menteri Keuangan itu kan 6,8% sekarang. 6,8% per tahun. Nah, negara lain 2-3%. Negara-negara lain yang setara sama kita. Oke. Ya. Nggak ada yang di atas 6,8? Kita 6,8. Nggak ada yang di atas 6,8? Negara lain? Nggak ada. Tidak ada? Tidak ada. Sepengetahuan saya. Nah, paling menarik kemarin tuh lelang utang untuk Kangaroo Bond, yaitu bermata buang Australia. Australia mengeluarkan utang itu bunganya selisihnya dengan kita itu 1% dengan mata uang yang sama. Nah, coba bayangkan, ini juga bisa sumber korupsi yang susah sekali dibuktikan. Saya katakan ini paling rumit, paling susah dibuktikan. Nah, contoh umpamanya dengan adanya bunga yang lebih tinggi, maka negara membayarkan lebih mahal pasti. Jauh lebih mahal. Rakyat yang membayar. Dan dugaannya ada sesuatu di situ. Nah, maksud saya kalau mau korupsi di situ paling susah dibuktikan. Kalau ada korupsi. Kalau ada korupsi di situ paling susah dibuktikan. Nah, yang kedua itu adalah coba berkali-kali Menteri Keuangan tuh menarik utang sangat melebihi kebutuhan. Sampai 400 triliun, 300 triliun. Melebihi kebutuhan. Artinya bisa aja terjadi negosiasi. Cepat ambil dong utang saya. Uang saya kan lumayan. 1 bulan di dalam. Kalau 6% tinggi sekali. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah. Sebelum pertama dulu ini karena bicara ini. Ada komentar nggak soal itu? Karena ini agak serius nih. Oke. Soal apa itu? Tadi bunga kita kenapa lebih tinggi dibanding negara-negara lain? Meskipun tadi saya tanya ada nggak yang lebih tinggi? Nggak ada menurut sepengetahuan dari Pak Said Didu. Artinya ada hal yang janggal di situ. Anda mau sampaikan sesuatu? Iya, saya justru lebih tertarik pertanyaan. Enggak, yang ini karena ini perlu diklarifikasi juga. Ya kalau untuk soal itu mungkin Bang Said Didu punya beberapa data ya yang tadi disampaikan. Ya mungkin saja juga begitu. Mungkin saja memang apalagi prakteknya Bang Didu kan juga pernah menjadi bagian dari pemerintahan gitu Aiman. Jadi bahwa memang yang tadi. Jadi Anda setuju bahwa patut dicurigai? Ya mungkin saja. Jadi kemungkinan itu kan mungkin saja. Jadi apa yang disampaikan ketika memang itu berbasiskan sesuatu yang informasi datanya, ya saya rasa juga ada kemungkinan itu bisa terjadi. Tapi bahwa memang ini akhirnya kalau bicara soal pelanggaran-pelanggaran kan larinya ke individu juga. Larinya kan orang per orang. Jadi tidak juga akhirnya kita bisa melihat bahwa satu rezim itu pasti sekian orang itu akan melakukan kesalahan dalam proses tindak pidana korupsi, kan tidak juga. Nah, kalau bicara soal Noel, saya rasa pernah disampaikan juga di sini kalau tidak salah oleh mantan penyidik KPK kan. Ya kenapa Silverter belum kok Noel bisa gitu ya, kan. Misalnya penyidik KPK sampaikan bahwa proses OTT itu kepalanya siapa itu nggak ketahuan. Jadi ketika dilakukan OTT, ini KPK yang bicara ya. Buntutnya kemana nggak ketahuan? Buntutnya kemana nggak ketahuan. Jadi ketika tiba-tiba larinya ke Noel misalnya gitu ya. Oh ternyata Noel. Nah itu karakteristik peristiwa dalam OTT tangkap tangan ya di KPK yang dijelaskan oleh mantan penyidik KPK Yudi waktu itu kalau tidak salah di sini. Jadi maksud saya bahwa selalu digeser soal Noel pindah haluan dari loyalisnya Pak Jokowi menjadi loyalisnya Pak Prabowo. Dan dia dekat dengan Pak Jokowi. Kalau kedekatan dengan Pak Jokowi, jauh lebih banyak orang yang lebih dekat dengan Pak Jokowi. Salah satunya Bung Adian, ini jauh lebih dekat. Kedekatan ya, itu jauh lebih dekat. Dan saya tahu sekali itu, sangat dekat. Dulu. Iya kan bicara kedekatan, ini kan bukan bicara soal dulu atau sekarang. Tapi bicara kedekatan kan Adian. Mas sekarang masih dekat juga? Ya mungkin saja. Oke. Dan Bung Adian ini bukan hanya dekat Pak Jokowi, dekat juga sama Bung Noel sebenarnya. Ya. Nah, saya cuma menyampaikan begini. Jadi ini proses yang wajar. Bahwa ini proses yang menurut saya itu biasa saja terjadi dalam proses OTT. Dan kalaupun misalnya secara logika kita ambil bahwa ini Noel beralih loyalis Jokowi ke Pak Prabowo, harusnya jauh lebih kuat karena Pak Prabowo presiden. Dan saya meyakini Pak Prabowo itu full power memegang kekuasaan. Jadi seharusnya kalau logikanya yang dibangun itu, ya Noel jauh lebih selamat. Kader Gerindra dekat dengan Pak Prabowo sekarang ini yang berkuasa. Pak Jokowi ini udah bukan juga bagian dari partai yang dinaungi sama Noel. Dan juga bukan lagi jadi presiden.
Bagaimana logikanya kita anggap bahwa karena dia tidak loyal lagi sama Pak Jokowi, akhirnya Noel menjadi target kan? Justru begitu, pertanyaan tadi bukan karena Pak Prabowo, tapi karena dekat dengan Pak Jokowi, makanya powerful, kuat. Contohnya Sylvester, Anda mau jawab? Ya kan harusnya yang powerful yang dekat dengan Pak Prabowo, kan presiden Pak Prabowo, Iman. Bagaimana kita dalam sistem Harusnya dan faktanya kan beda. Bahwa kita melihat presiden powernya jauh lebih di bawah dibanding orang yang biasa. Seperti Pak Jokowi yang sudah menjadi orang biasa. Ya harusnya, tapi faktanya kalau kemudian ditanyakan seperti itu, kira-kira jawabannya apa? Ya faktanya kan memang begitu. Faktanya bahwa KPK tidak pada posisi yang dikendalikan oleh siapapun, itu clear. Ketika kita membahas soal OTT di Medan misalnya, yang di sana gubernurnya mantunya Pak Jokowi, saya rasa itu juga satu pembuktian bahwa memang tidak ada kontrol terhadap KPK ketika melakukan OTT. Nah itu kan satu bukti juga. Jangan juga apa-apa semua dikaitkan karena memang itu terbentuk dalam pemerintahannya Pak Jokowi, bahwa semuanya itu seolah-olah bisa dikontrol oleh Pak Jokowi yang sekarang sudah tidak punya power lagi, sudah bukan siapa-siapa. Sama kayak Mas Puyo aja, dia warga negara biasa yang dulunya Mas Puyo ini mantan ketua umum Partai Gerindra. Sekarang anggota biasa kan begitu kan, biasa saja.